yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimkan para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi kelangsungan dan kesinambungan rahmatnya Nabi untuk umat ini. Yang keberadaan mereka bukan karena kemuliaan mereka, yang keberadaan mereka adalah supaya umatnya lebih banyak yang mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, hubbi wa hubbu ali baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah. Mencintaiku dan mencintai keluargaku merupakan sebab keamanan di dalam 7 keadaan yang sangat genting dan menakutkan. Yang pertama, indal wafa, ketika meninggal. Yang cinta pada zuriat Nabi, yang cinta kepada Nabi SAW, insya Allah aman karena insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, indal gabar, ketika berada di alam kuburnya, aman. Yang ketiga, indan nasyar, ketika dibangkitkan di pada masyar, aman, insya Allah bersama golongan Nabi Muhammad. Yang keempat, indal kitab, ketika menerima catatan amal kitabnya, amal, insya Allah dengan tangan kanannya yang menunjukkan akan selamatnya. Yang kelima, indal hisab, ketika dihisab juga aman, insya Allah termasuk yang ringan hisabnya, bahkan insya Allah termasuk yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang keenam, indal mizan, ketika ditimbang amal kebaikannya juga aman. Dan yang terakhir, indas sirat, ketika melewati sirat, aman, dipastikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk mencintai mereka, sehingga yang dikatakan oleh Imam bin Hajar bahwasanya yang mencintai zuriat Nabi, maka dia akan mendapatkan 3 hal di dunia: berkah harta bendanya, bahagia hidupnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk semacam itu. Alhamdulillah banyak habaib datang, para syiban kita, Habib Hasan Al-Kaf, Habib Yahya Al-Kaf, dan juga tidak lupa kepada para syiban yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga para dai-dai kita, Habib Muhammad Al-Bagir, bin Yahya Al-Kaf, Habib Hasan As-Segaf, dan semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para habib kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Semoga mereka yang ada yang dikatakan oleh Imam mantan rektor Al-Azhar Asy-Syarif, yaitu Syekh Ali Jum'ah, beliau katakan masih saja menyebar dan menebar di antara umat ini kebaikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan karena rahasia yang didapatkan oleh mereka sampai sekarang ini. Apa itu rahasianya dan terletak di mana kebaikan Nabi sampai sekarang ini tersebar? Kata beliau, terletak di dalam 2 golongan saja. Yang pertama zuriat Nabi, yang kedua para ulama yang bersanad keilmuannya langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, secara logika kata beliau, mari kita pikirkan bersama-sama seperti saya pernah melihat ayah saya. Ayah saya pernah melihat kakek saya yang pertama. Kakek saya yang pertama pernah melihat kepada ayahnya, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga manusia yang pasti mendapatkan pandangan langsung dari Nabi Muhammad, walaupun secara tidak langsung, itu adalah mereka para zuriat Nabi dan para ulama yang bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan pandangan itulah Nabi SAW memerintahkan kita untuk dihimbau untuk kita mencintai mereka hanya untuk supaya dipandang oleh mereka. Dengan kebaikan dikenal oleh mereka. Dengan kebaikan begitu pula para ulama yang bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad, maka nanti kelak di pada mahsyar Nabi SAW akan mengenal kita. Nabi Muhammad insya Allah akan memberikan syafaat kita. Semoga kita termasuk mencintai mereka, sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang cinta kepada kalian berarti dia adalah seorang mukmin, dan siapa yang benci kepada kalian berarti dia adalah seorang munafik. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari diri Nabi kita Muhammad masih ada sampai sekarang. Di mana? Di dalam diri para ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama.
Kita ingin mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad, cari keberkatan tersebut di dalam diri para ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah banyak para ulama di depan kita, sehingga berarti malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa keterusan hadis tersebut? Kata Nabi Muhammad, yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Sehingga disinilah para ulama berkata, siapa calon-calon yang akan menemani Nabi SAW sebagai teman duduknya Nabi kelak nanti di surga, di akhirat, maka mereka adalah salah satu daripada 4 golongan. Yang pertama, mereka yang mondok di pondok pesantren, karena mereka selalu duduk sama ulama. Yang kedua, mereka yang belajar di madrasah-madrasah diniyah, karena yang mengajar adalah para ulama. Yang ketiga adalah mereka yang mengaji kepada guru ngaji, karena guru ngaji itu rata-rata adalah para ulama. Dan yang keempat terakhir, tidak ada lagi yang kelima, adalah yang hadir di dalam majelis-majelis ulama, majelis-majelis taklim yang ada, yang tadi katakan oleh Habib Bagir, yang hadir sedikit, tapi semoga setelah ini banyak yang hadir insya Allah, sehingga mereka semuanya menjadi calon-calon yang akan mendampingi duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahum, wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu itu orang alim kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadilah santri. Nggak bisa jadi santri, jadilah pendengar di dalam majelis taklim. Nggak bisa juga, jadilah pencinta bagi mereka. Jangan sampai kalian kalau tidak bisa menjadi salah satu daripada 4 golongan ini, jangan sampai menjadi golongan yang kelima. Yang bukan ulama, bukan santri, bukan hadir dalam pengajian, malah justru membenci mereka. Mereka kata Nabi SAW pasti akan binasa hidupnya, di dunia binasa, di alam barzahnya binasa, alam mahsyarnya binasa, dan akhirnya na'udzubillah dia min ahlin nar. Na'udzubillah, semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang termasuk dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya selaku penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya doakan dan sama-sama kita taati para umara yang mereka itu juga tidak pernah luput daripada perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, diceritakan dalam hadis bahwasanya hampir setiap hari Nabi mempunyai waktu tersendiri untuk duduk-duduk bersama mereka yang diberikan urusan umatnya, mereka yang menjadi kepala kabilah dan sebagainya. Untuk apa? Bertanya-tanya tentang mereka. Mereka yang disebut oleh Nabi SAW, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-harinya para pejabat. Kata ulama dari mulai Bapak Presiden sampai yang paling rendah, yaitu Bapak Lurah. Itu katanya kalau mereka itu adil dan amanah, satu harinya itu seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Oleh karenanya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, jangan pernah kita meremehkan setiap pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu dan setiap manusia sama-sama diberikan modal yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua termasuk yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar memaksimalkan modal yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya termasuk yang nanti di pada mahsyar bersama golongan Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Khususnya yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakil Bupati, dan juga semua para pejabat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya muliakan, saya rindukan dan saya cintai saudara-saudara kami yang ada di Mentok ini. Alhamdulillah sangat gembira, bahagia kami bertemu dengan antum semuanya. Karena dengan pertemuan semacam inilah kita bisa mengoreksi, bisa menguji, bisa mengklarifikasi kita ini termasuk orang yang beriman atau tidak. Tatkala antum semua melihat kepada saya dan saya melihat kepada antum semuanya, kita melihatnya saya ini sebagai siapa dan antum sebagai siapa.
Kalau antum melihat saya ini, wah ini orang Jawa. Atau saya melihat antum, wah ini orang Madura. Wah ini orang Melayu dan sebagainya. Berarti kurang keimanannya. Tapi kalau kita katakan ini saudara saya, ini kakanda saya karena lebih tua, dan ini adinda saya karena dia lebih muda, berarti itulah keimanan. Tidak dihalangi dengan jauhnya tempat, tidak dihalangi dengan status sosial. Itulah yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Antara mukmin satu dan yang lainnya ikhwah. Kenapa dikatakan oleh Allah Ta'ala innamal mu'minuna, kok tidak dikatakan innamal muslimuna ikhwah, tapi dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, karena hanya orang mukmin yang bisa merasa seperti itu. Kalau muslim belum bisa merasa seperti itu. Yang masuk dalam masjid insya Allah muslim, yang sholat insya Allah muslim, tapi yang mukmin belum tentu. Karena keimanan itulah yang menentukan kita itu menganggap satu dengan yang lainnya itu saudara atau tidak. Dan ini yang perlu untuk kita sematkan dalam hati kita, tancapkan dalam hati kita, kuatkan dalam hati kita, hubungan antara kita dengan sesama ini. Kita ini semua adalah saudara dan insya Allah kita semuanya akan bersama-sama. Enggak ada yang masuk surga itu kemudian sendiri-sendiri, enggak ada. Tapi bersama-sama. Insya Allah kita termasuk bersama-sama masuk dalam surga, bukan bersama-sama masuk neraka. Semua unsur ada di sini insya Allah. Berkat semua unsur yang semuanya Allah berikan secara adil, modal semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Semoga semuanya kita termasuk yang berada di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebetulnya, alhamdulillah saya ini sudah berkeliling kemana-mana di Nusantara ini. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan memang. Bagi kami maupun bagi mereka yang melihat dengan situasi yang ini. Situasi yang terkini. Situasi yang sangat-sangat menghebohkan, sangat-sangat memprihatinkan, sekaligus sangat menggegerkan dan juga sangat mengkhawatirkan. Karena kita berada di dalam suatu masa di mana masa itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi tipis sekali. Dengan sesuatu yang sangat diinginkan oleh kubu yang satu dan sangat tidak diharapkan oleh kubu yang kedua. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti cuma ada dua kubu. Enggak ada kubu ketiga, walaupun cawapres kita nanti tiga, enggak ada kubu tiga, tapi kubunya cuma dua. Apa itu kubu? Kubu yang pertama adalah kubunya Nabi dan kubunya para Nabi. Sedangkan kubu yang kedua adalah kubunya iblis. Ini selalu dari pengusahanya, pejabatnya ada di sini, pengusaha pejabatnya juga ada di sini. Masyarakatnya ada yang di sini, juga ada yang di sini. Dan kita sekarang ini berada di dalam keadaan yang kita punya kubu ini sangat lemah. Kubu kita nggak punya uang, kubu sebelah uangnya banyak. Kubu kita nggak punya TikTok, mereka punya TikTok. Kubu kita nggak punya IG, mereka punya IG. Kubu kita nggak punya internet, mereka punya internet. Kubu kita mempunyai modal sedikit, tapi sedikit ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, insya Allah, berapa banyak suatu golongan yang kecil, tapi bisa mengalahkan golongan yang banyak, insya Allah. Dengan kudratullah dan dengan masih banyak orang-orang yang ikhlas di antara kita, masih banyak orang yang baik di antara kita. Apa yang mengkhawatirkan itu? Yang mengkhawatirkan itu adalah yang terkait dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW dan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Qur'annya. Kalau disampaikan oleh, mohon maaf, siapapun, pakar, cendekiawan, tokoh masyarakat, anggota legislatif dan sebagainya, mereka yang ahli filosofi dan sebagainya, kita nggak khawatir. Tapi kalau sudah Nabi yang mengucapkan, Allah yang berfirman dalam Al-Quran, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Apa yang perlu kita khawatirkan? Yang pertama adalah bagaimana kita mati nanti. Ini adalah sesuatu yang banyak sekali manusia lupa kepada satu jalan yang pasti akan terjadi pada kita, tapi kita ini terlena untuk mendapatkannya dan menghadapinya. Silahkan kita tanya pada kita masing-masing, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Semoga itu yang terjadi pada kita semuanya. Atau justru kita sebaliknya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Jawabannya sudah ada di dalam hadisnya Nabi. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, sebelum
Nabi SAW melepaskan nyawa dan meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi SAW menyampaikan di antara hadisnya, disampaikan di akhir-akhir umur beliau, inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadal. Aku tinggalkan agama dan risalah yang saya emban ini dalam keadaan sudah sangat jelas. Bahkan seperti batu yang warnanya putih, tidak ada noda hitamnya sama sekali, putih bersih. Kalau umpamaan yang pertama ini tidak dimengerti oleh kita, maka Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan yang lebih lagi kita mengertinya. Mungkin di antara kita tidak pernah melihat batu putih warnanya. Ada sebagian di antara kita, maka kemudian lebih jelas lagi Nabi menjelaskan, layaliha kanahariha. Kalau kalian tahu, bedakan antara siang dan malam, berarti syariat yang saya bawa ini enggak ada malamnya, semuanya siang, dari saking jelasnya. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang melenceng dari jalan yang aku ajarkan, kecuali dia akan tersesat. Tahu kan nasibnya orang tersesat? Dia bingung, dia galau, habis bekal, habis gala-galanya, itulah orang yang tersesat. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, yang menentukan kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sabda Nabi yang berbunyi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang itu kalau ingin tahu bagaimana meninggalnya, tergantung bagaimana dia mengisi hidupnya. Kalau dia isi hidupnya dengan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah, maka dia meninggalnya seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita mengisinya dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, sesuatu yang hampa, maka kita meninggalnya juga seperti itu. Subhanallah, ada sebuah pengakuan dan penyaksian dari seorang perawat dari RSUD Mojokerto, di mana beliau itu membuat penelitian mandiri. Dari sekian banyak yang dia itu hadir ketika terjadi sakaratul maut kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu, beliau sudah teliti sebanyak 1000 pasien yang ketika terjadi sakaratul maut dia ada di sampingnya. Subhanallah, dicatat 1, 2, 3, 4 sampai 1000, 10 tahun lamanya. Ternyata dari 1000 tahun ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhir ucapannya yang kemudian dikatakan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga kita termasuk semacam itu, amin. Ternyata dari sekian banyak cuma 9 orang dari 1000. 9 orang. Sehingga kemudian dia meningkatkan lagi penelitian beliau itu dengan siapa 9 orang ini. Subhanallah, ternyata ketika dia teliti, dia tanya kepada keluarganya, 9 orang itu adalah orang yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu dengan jamaah. Beruntung bagi ahli masjid, beruntung rumahnya di samping masjid, karena insya Allah sholatnya jamaah. Tapi kalau enggak sholatnya jamaah, ini ditakutkan. Karena apa? Karena mohon maaf, kata Nabi SAW, laisa lil musalli min salatihi illa ma'akila minha. Seseorang itu dari sholatnya dia tidak mendapatkan apapun kecuali bagaimana dia khusyuk. Kalau enggak ada khusyuknya, enggak ada pahalanya sama sekali. Khusyuknya dalam rukuk berarti rukuknya enggak ada pahalanya, lainnya enggak ada pahalanya. Subhanallah, coba lihat bagaimana 9 orang. Dan semoga kita termasuk yang meninggal dalam keadaan ucapan terakhir kita dari dunia kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah kita tidak peduli lagi kepada keluarga kita dan semua yang terkait dengan kita. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah kita meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan itu, juga tidak ada lagi peduli kepada kita, kita pun juga tidak peduli lagi pada mereka. Selesai sudah. Oleh karena itu, jangan kita katakan bahwasannya agama Islam ini agama yang sulit. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Semuanya punya kesempatan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya punya kesempatan. Untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, semuanya punya kesempatan. Untuk bermimpi Nabi Muhammad, semuanya punya kesempatan. Di dalam hadis sahih Bukhari dikatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan di tidurnya, berarti dia itu melihatku dalam keadaan nyata. Karena sesungguhnya setan itu tidak akan menyerupai aku.
Dan kalau sudah kita bisa bermimpi Nabi Muhammad di dunia ini, maka dalam hadis lain-lainnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasaufa yarani fil yaqdah." Atau di dalam riwayat lain, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah." Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidurnya, suatu waktu nanti dia akan melihatku dalam keadaan terjaganya. Dikatakan oleh para ulama, kalau dia itu memang berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut di dunia, dia akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Kalau dia nggak berhak, maka ketika dia meninggal dunia, Rasulullah ikut menjemput nyawanya. Kalau dia nggak berhak juga, maka nanti di pada mahsyar dia pasti akan melihat wajahnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya bisa mimpi Nabi, semuanya bisa. Bahkan subhanallah, saya punya tetangga, dia orang biasa, tukang jahit, tapi Masya Allah datang kepada saya pagi-pagi dalam keadaan berbunga-bunga. Dia bilang, "Pak Habib, masa saya bermimpi begini, salah apa benar? Saya mau tanya kepada antum, dengan sukacita, gembira, bahagia. Saya semalam ini sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad, imamnya Nabi Muhammad. Saya berdua dengan teman saya. Masya Allah, saya lihat di takbir mimpi kitab yang dikarang oleh Ibn Sina, bahwasanya orang kalau sholat jamaah bersama Nabi Muhammad imamnya, maka tahun itu juga dia akan berziarah kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, ternyata yang diimpikan dalam tidurnya itu di sampingnya itu adalah orang kaya. Disampaikan, saya bilang sampaikan kepada dia. Begitu disampaikan dia gembira, bahagia. Subhanallah, saat itu juga dikatakan kalau begitu tahun ini juga saya akan hajikan kamu. Haji tahun itu juga. Seorang penjahit, bukan seorang ustadz, seorang yang biasa, bukan seorang zuriyah, tapi dia bisa menggapai makom yang besar itu. Bermimpi Nabi SAW itu luar biasa. Kenapa? Karena semua orang sama, mempunyai kemuliaan yang sama, mempunyai kebersamaan yang sama. Semua rata-rata, para pejabat bisa mimpi Rasulullah, bisa. Para ulama bisa mimpi Rasulullah, bisa. Orang awam bisa mimpi Rasulullah, bisa. Yang laki bisa mimpi Rasulullah, bisa. Perempuan bisa mimpi Rasulullah, bisa. Bahkan coba kita lihat, kemarin beberapa waktu lalu saya mendengar daripada guru kami, Al-Habib Umar bin Hafid Hafidahullah. Beliau bercerita terkait dengan seorang wanita yang menangis-nangis dari negara Suriah, di mana di negara Suriah itu terjadi perang saudara. Dia menangis sejadi-jadinya, histeris, sehingga datang para tetangga kepadanya. Kenapa? Siapa yang meninggal? Ayahmu, saudaramu, anakmu? Dia bilang, tidak, semuanya tidak. Kenapa kamu menangis seperti itu? Dijawab olehnya, saya menangis seperti ini karena sudah 3 hari 3 malam saya tidak bermimpi Nabi Muhammad. Seorang wanita ini yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, kesian banyak manusia yang meninggal dunia tapi dalam keadaan dia tidak menikmati kenikmatan dunia yang sesungguhnya. Kesian banyak orang-orang dunia ini yang hidup tapi meninggal tanpa menikmati kenikmatan surga dunia. Kalau kita kan beda surga dunianya. Kalau kita kawin, surga dunia sudah kita dapat. Tapi ternyata apa kata beliau, surga dunia itu adalah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat. Oleh karenanya, yang bisa kita lakukan itu untuk benar-benar kita terapkan dan kita maksimalkan kesempatan kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya sama di depan Allah. Mohon maaf, nggak ada satu orang pun yang boleh oleh Nabi, dalam ajaran Nabi, dalam pendidikan Nabi, di dalam syariat Nabi untuk merasa lebih baik dari orang lain. Nggak boleh. Tidak diajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan merasa lebih baik dari orang lain? Adakah di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Yang mana? Siapa yang berani bersumpah seperti itu? Begitu pula, nggak ada satupun di antara kita berani bersumpah bahwasanya dosa yang pernah kita lakukan sudah pasti akan diberikan tobat oleh Allah Ta'ala. Yang mana? Dosa yang mana? Dan siapa di antara kita yang berani bersumpah seperti itu? Nggak ada. Kita semua sama di depan Allah. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah memvonis orang lain. Semuanya itu sama di mata Allah. Semuanya itu tergantung kepada keimanan dan ketakwanya. Dan semuanya tergantung bagaimana dia menggunakan kesempatan yang ada yang Allah berikan secara adil kepada kita semuanya. Orang awam punya kesempatan. Para pejabat punya kesempatan. Para ulama punya kesempatan. Para habaib punya kesempatan. Semua punya kesempatan. Oleh karenanya saya akan membahas sekarang ini kesempatan kita untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat ada 4.
Kalau kita bisa menggunakan kesempatan ini, dan ini semua sama. Apa itu kesempatan? Yang pertama, yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah membersihkan hati kita. Apakah orang kaya nggak bisa membersihkan hati? Bisa. Apakah orang miskin nggak bisa membersihkan hati? Bisa. Apakah para pejabat nggak bisa membersihkan hati? Bisa. Bahkan Allah Ta'ala telah memuji, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh rugi orang yang menginjak dan orang-orang mengotori hatinya. Di dalam ayat yang lainnya yang semuanya kita mempunyai kesempatan dan semoga kita termasuk dalam ayat itu. Di mana Allah Ta'ala firman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu enggak berguna yang namanya harta kita, enggak berguna jabatan kita, enggak berguna anak istri kita, enggak berguna. Yang berguna apa? Yang berguna yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih. Enggak merasa lebih baik daripada orang lain. Enggak merasa congkak dengan ilmunya. Enggak merasa congkak dengan harta bendanya. Enggak merasa congkak dengan wajahnya yang tampan dan status sosialnya yang berbeda. Tidak. Yang semacam itu yang nanti akan berguna. Yang semacam itu yang suka bermimpi Nabi Muhammad. Yang semacam itu walaupun kerjaannya bukan kerjaan ulama, tapi kalau dia mempunyai hati yang semacam itu, maka dia pasti akan mendapatkan kemuliaan. Seperti diceritakan oleh Habib Ali Habsyi Sayyibul Maulid, di mana ada orang tukang sepatu, tukang jual sepatu. Bahkan sepatunya bukan sepatu manusia, tapi tukang jual sepatu kuda. Tapi dia bangun malam, tapi dia bersih hatinya. Subhanallah, ketika salah satu daripada seorang wali Allah meninggal dunia, wali Allah dari zaman Nabi sampai akhir kiamat tidak akan berkurang. Jumlahnya 124.000. Mati satu, naik dari orang soleh. Mati satu lagi, naik daripada orang soleh. Semoga kita bukan cuma mendengarnya, tapi juga mengalaminya. Amin. Subhanallah, ketika salah satu wali meninggal dunia, maka di antara para wali yang diberikan tugas untuk mencari penggantinya, mereka itu mencari-cari siapa penggantinya. Ternyata apa? Ditentukan yang menggantinya adalah tukang jual sepatu kuda. Kenapa? Bersih sudah artinya. Bahkan subhanallah, ada satu orang mencuri bisa jadi wali, tapi jangan ditiru, jangan dicoba-coba. Di mana ada seorang wali Allah, dia sedang mandi di sungai. Bajunya kemudian digantung di pohon. Tapi subhanallah, ketika kelihatan oleh pencuri di baju, maka diambilnya. Begitu dipakai langsung jadi wali, langsung dia tobat kepada Allah, menangis kepada Allah, berkat dia pakai pakaiannya seorang wali. Mudah sekali kalau Allah mau berkehendak. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Adani, beliau pernah di antara manakibnya ini ya, jadi manakibnya para ulama, karomahnya para ulama itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, ada juga di dalam hadis Nabi. Pernah terjadi zaman sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, di mana beliau itu telah memerintahkan sebagian pasukannya untuk pergi ke daerah Suriah sana untuk menyerang di sana untuk supaya pembukaan negara baru Islam di sana. Subhanallah, tiba-tiba ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berpidato khutbah Jum'ah, tiba-tiba dia mengatakan, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala. Sariyah, pergilah ke gunung, pergilah ke gunung, pergilah ke gunung. 3 kali. Sehingga setelah selesai Jumatan, maka sahabat-sahabat Nabi berkata, ya Umar, apa yang kau katakan? Kok engkau berbicara dalam satu hal, tapi kemudian tiba-tiba, wahai Sariyah, pergilah ke gunung. Apa kaitannya? Kata beliau, aku tadi melihat Sariyah dalam keadaan terpojok. Aku melihat yang bisa menyelamatkan mereka kalau mereka berangkat ke gunung. Akhirnya selamatlah mereka. Tapi kan mereka nggak percaya. Begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ini adalah karomah. Subhanallah, di antara karomahnya Habib Bakar Adni ini, beliau ini salah satu daripada rajanya wali. Yang menugaskan kalau ada yang wali meninggal, ada satu yang diambil. Dia yang menugaskan. Suatu waktu, ada pencuri masuk ke rumahnya Habib Bakar Adni. Ketika dia masuk, Habib Bakar Adni di kamar mandi. Ketika dia masuk, dia cari-cari barang. Ketika dia sedang cari-cari barang untuk diambilnya, Habib Bakar Adni keluar. Sembunyilah dia di bawah ranjang. Tiba-tiba,
Datang para wali Allah dan dia mengatakan, sekarang seorang wali Allah meninggal. Siapa yang akan menjadikan penggantinya? Siapa yang akan mengganti wali yang meninggal ini? Yang akan mengganti, kata Abu Bakar Ad-Dani, yang ada di bawah ranjangku ini, katanya. Orang pencuri, masuk pencuri, keluar jadi wali Allah. Mudah sekali kalau Allah Ta'ala mau berikan kesempatan. Oleh karenanya ayo, sama-sama, yang paling penting itu bersih hati. Mau jadi pejabat yang bersih hati, mau jadi orang alim yang bersih hati, mau jadi orang kaya, mau jadi orang awam, mau jadi petani siapapun, bersih hati. Ini yang paling penting. Bahkan tugas kita, kata para ulama, adalah untuk membersihkan hati. Ini yang sekarang banyak terlena di antara kita. Di antaranya disangkanya yang namanya bersih hati ini adalah bukan pekerjaan semua orang. Padahal pekerjaan semua orang. Kita harus mujahadah, selama hidup mujahadah. Oleh karenanya mujahadah itu apa? Kalau kita tanyakan, mujahadah itu apa? Pasti kalian bingung, apa itu mujahadah? Padahal mujahadah itu adalah sebuah proses yang harus dijalani untuk melawan hawa nafsu dan untuk membersihkan jiwa kita dan hati kita. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan mujahadah. Setiap malam dia nggak mau tidur. 15 tahun lamanya dia nggak mau tidur. Sehingga bagaimana caranya supaya dia nggak tidur? Caranya dia itu taruh satu pering bambu di atas sungai, kemudian dia taruh tali di atasnya, kemudian dia bergantungan, tangan kirinya dia bergelantungan dengan tangan itu, tangan kanannya megang Al-Quran. Kalau dia ngantuk masuk ke sungai. Mujahadah. Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berkhulwah di rumahnya sampai 15 tahun lamanya. Habib Soleh Tanggul yang kemarin dihauli sampai 10 tahun lamanya. Ini mujahadah. Nabi kita Muhammad SAW hampir setiap pagi habis sholat subuh, ketika beliau itu sudah salam dan kemudian dia itu menghadap kepada sahabat-sahabatnya, apa pesan yang disampaikan oleh beliau? Setelah beliau bertanya-tanya tentang sahabat-sahabatnya, dia berkata begini, tolong ya, jangan sampaikan kepadaku terkait dengan yang tidak baik tentang sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Nabi Muhammad menjaga hatinya. Suatu waktu Nabi Muhammad berjalan dengan Sayyidatuna Ummu Maimunah dalam keadaan pakai hijab. Berduaan pada malam hari, berpapasan dengan sahabat Nabi. Ketika berpapasan dengan sahabat Nabi, dipanggil sahabat tersebut. Kemarilah, ini ketahuilah istriku Maimunah. Maka kemudian sahabat Nabi berkata, ya astagfirullah Rasulullah, masa kami ini akan su'don pada kau? Tidak, tapi aku beritahukan kamu seperti itu supaya jangan sampai membuka kesempatan setan masuk dalam hati kamu. Untuk apa? Menjaga hatinya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah iza solahat solahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam satu rongga badan manusia ada satu potong daging, di mana kalau itu satu potong daging itu baik, semuanya baik. Ucapannya baik, pendengarannya baik, perasaannya baik, semuanya baik. Tapi kalau sudah hati itu nggak baik, maka semua anggota badannya tidak baik. Oleh karenanya ini yang banyak terlena di antara kita, mohon maaf. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya orang tua dahulu lebih cerdas daripada orang sekarang. Kenapa? Karena mereka sangat tahu bahwasanya kebersihan hati yang merupakan sebuah cermin daripada keimanan seseorang, itulah yang menjadikan mereka itu kemudian merdeka. Kemudian dia itu bisa meraih merdeka daripada orang-orang Belanda yang pada saat itu mereka itu telah menguasai Indonesia dengan kekuatan yang penuh dan teknologi yang sangat canggih. Mereka hanya punya bambu runcing. Oleh karenanya mereka berpesan kepada kita dan pesan mereka diletakkan dalam lagu kebangsaannya yang semuanya kita menghafalnya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya bangun. Tapi kita sudah menelantarkan pembangunan jiwa. Sehingga gak ada di antara kita yang menjaga hati, semuanya merasa congkak, semuanya merasa benar, semua merasa golongan benar, bahkan mohon maaf, sampai politik dibawa ke dalam hati. Politik bawa ke dalam rumah, gara-gara politik kemarin itu sampai ada yang tidak saling tegur sapa, sampai berbulan-bulan, sampai bahkan bertahun-tahun. Ini yang terjadi, kenapa? Karena di sini, kalbunya ini masih perlu dibersihkan. Oleh karenanya itu kesempatan kita, yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan, sama-sama, semuanya bisa kita lakukan. Dan harus kita maksimalkan. Apa itu? Niat yang baik. Apa sih Rasulullah niat? Niat cuma mengadakan niat dalam dada kita. Kita setiap hari niat, ya Allah hari ini saya berniat. Setiap orang yang saya temui, saya akan berakhlakul karimah kepadanya. Setiap orang yang perlu bantuan saya akan bantu dia.
Saya berniat, hari ini akan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Saya berniat, niat-niat saja. Kalau saya punya uang banyak, saya akan bagikannya kepada fuqara masakin. Niat saja. Itu semua niat itu, kata Nabi SAW, niatul mar'i khairun min amalih. Semuanya bisa niat. Yang kaya bisa niat, yang miskin bisa niat. Yang habaib bisa niat, yang bukan habaib bisa niat. Semuanya bisa niat. Bahkan coba lihat bagaimana ceritanya sahabat Nabi yang dia itu ketika datang kepada Nabi di masjid Nabi, kemudian dipanggil oleh Nabi dan berkata, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Aku melihat malaikat itu mencatat amal kebaikan kamu sampai sekarang belum selesai juga. Kata sahabat Nabi, geli ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Coba kau ingat-ingat lagi. Dari rumah kamu ke sini apa yang kau lakukan? Tidak ya Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa. Cuma saya ini tadi ya Rasulullah, ketika dari rumah menuju ke masjid untuk salat jamaah bersamamu, aku melampaui atau melewati hamparan pasir, gurun pasir. Di dalam benakku saya berniat, ya Allah, coba seumpama gurun pasir ini berupa gandum-gandum yang Allah berikan kepadaku, niscaya aku akan serahkan pada Nabi Muhammad untuk supaya disebarkan dan diberikan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Karena itulah Allah Ta'ala mencatat amal kebaikan kamu dan sampai sekarang malaikat belum selesai dan belum tuntas. Apa susahnya? Semuanya niat, semuanya bisa. Niat mau birrul walidain, niat menyantuni miskin, niat menyantuni janda. Setiap hari tapi niat, sama seperti puasa. Kalau niat, pokoknya saya dari mulai sekarang saya mau niat sampai mati. Kalau ada waktu, ada kesempatan kebaikan, saya akan lakukan. Enggak sah Pak. Sama seperti kalau niat Ramadan, puasa Ramadan cuma 1 malam saja, malam pertama. Enggak sah, malam kedua harus niat, malam ketiga harus niat, malam keempat harus niat. Modalnya cuma niat. Ayo sama-sama kita niat. Yang penting, saya berniat 1 minggu hadir majelis 2 kali. Kalau ada uzur, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai niat itu dibohongi. Ada kadang-kadang niat, saya niat kalau jadi orang kaya, saya akan bagi-bagi kepada orang miskin. Tapi dia sudah punya sedikit lebih, dia nggak mau. Itu berarti niatnya dibohongi itu namanya. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, perbanyak membaca salawat. Salawat itu adalah salah satu daripada ungkapan kasih sayang Nabi untuk umat ini. Termasuk daripada keistimewaan umat ini adalah adanya salawat Nabi. Semua amal kebaikan kalau kita lakukan dengan riya, maka nggak ada pahalanya. Tapi salawat Nabi kalau kita lakukan walaupun dengan riya, walaupun dengan sombong, walaupun kita tampakkan, walaupun supaya orang mendengar, tetap Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Bahkan dosa-dosa yang besar itu kalau kita banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad, bisa jadi berkat syafaatnya Nabi Muhammad, maka dosa-dosa yang besar itu diberikan syafaat oleh Muhammad sehingga tidak lagi menjadi dosa besar dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Seperti diceritakan oleh Habib Ali Habsyi, tapi jangan ditiru. Ini pas kebetulan nasibnya baik. Kenapa saya katakan jangan ditiru? Karena takutnya sampai kalau begitu saya tetap maksiat tapi tetap sholawat. Takutnya sampai seperti itu, akhirnya artinya jangan sampai untung-untungan. Ya, kalau untuk urusan akhirat. Kenapa? Di akhirat cuma ada 2 rumah. Kalau enggak surga ya neraka. Apa ceritanya begini? Ada satu orang bersama ayahnya melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di tengah jalan sakit ayahnya, lalu meninggal dunia. Masalahnya ketika meninggal dunia, wajah ayahnya itu berubah menjadi hitam. Sehingga dia bingung. Dia mau melaksanakan semua yang diwajibkan kepada seorang muslim ketika meninggal dunia, maka dia tidak mungkin. Karena dia mana menggalinya, mana cari tempatnya, mana cari airnya dan sebagainya. Dia perjalanan. Dia cuma berdua saja bersama ayahnya. Sekarang dia sendirian. Kalau dia mau bawa ke desa terdekat, dia malu karena wajah ayahnya hitam, menghitam. Sehingga kemudian di saat dia dalam keadaan bingung seperti itu, dia ketiduran. Subhanallah, ketika ketiduran datanglah seorang yang sangat tampan, berwajah putih-putih, berpakaian putih-putih. Lalu kemudian mendekati ayahnya, membuka yang namanya penutup wajah ayahnya yang sudah meninggal dunia itu. Kemudian diusapnya dengan tangannya dan berubah menjadi putih, bahkan bersih, bahkan bercahaya. Gembira anak muda ini. Sehingga kemudian didekati orang yang tampan tersebut. Gal, siapa antum? Saya adalah Nabimu Muhammad SAW. Dan ayahmu ini sebenarnya dia itu adalah pelaku riba. Dia pelaku riba. Tapi karena dia sebelum tidur selalu membaca salawat kepadaku sebanyak 1000 kali, berkat salawatnya aku berikan syafaatnya sekarang ini.
Subhanallah, pada riba. Riba itu salah satu daripada dosa yang paling besar. 7 dosa yang paling besar itu adalah riba. Hati-hati, pinjamkan uang nanti ada bunganya, atau pinjam uang di bank, hati-hati. Itu termasuk riba. Yang dosanya itu kata Nabi Muhammad SAW, ar-riba bid'un wa sab'una baba wa adnahu misil ayatiya rajulu ummah. Riba itu besar dosanya. Dosa yang paling kecil pada dosa riba itu sama seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Selama belum dilunasi seperti itu dosanya, na'udzubillah. Subhanallah, karena salawat selamat. Oleh karena ayo perbanyak salawat. Alhamdulillah kadang-kadang kok saya senang nyetir sendiri. 20 kilo itu, kalau saya setir sendiri, 2000 salawat selesai. Dalam waktu 30 menit, 2000 salawat selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja udah. Berapa yang kita baca? Sambil masak-masak, sambil kita bekerja. Cuma memang setan itu nggak mau kita berbuat kebaikan, nggak mau, nggak bakal biarkan. Karena apa? Setan sudah bersumpah dalam Al-Quran. Ketika diturunkan dari surga, maka dia itu bersumpah. Di mana sumpahnya itu diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa izzatika la awwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan satu pun di antara kaum muslimin ini berbuat satu kebaikan. Satu kebaikan membahagiakan kita. Tapi satu dosa itu menyengsarakan kita. Sehingga yang diinginkan oleh setan kita banyak dosa, tapi sedikit kita melakukan satu kebaikan. Nah, oleh karena itu, coba lihat. Salawat mudah, sallallahu alaihi Muhammad, sambil jalan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi susah untuk kita katakan. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadis terakhir, di dalam hadis Bukhari, kalimatan khafifatan ala lisan sagilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu aja, mudah sekali kata Nabi Muhammad SAW. 2 kalimat, mudah diucapkan, tapi berat di dalam mizan, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi di sini katakan Nabi berat diucapkan. Kenapa? Mudah diucapkan sebetulnya, tapi kenapa berat? Karena setannya itu. Nah, ayo salawat. Itu yang ketiga. Yang keempat, sodakoh. Sodakoh itu adalah amal ibadah yang paling ajaib. Tapi yang paling berat. Kenapa dikatakan paling ajaib dan paling berat? Karena keajaiban itu tidak akan terjadi kecuali dengan sodakoh. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi dari mulai pagi itu sudah sodakoh. Kenapa? Sedekah itu bisa mencegah turunnya bala. Sedekah itu bisa panjangkan umur. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah itu bisa mengampuni dosa. Sedekah itu bisa meninggalkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Banyak faedahnya. Bahkan sedekah itu apalagi yang sir itu bisa memadamkan murkanya Allah. Sehingga tadinya murka Allah akhirnya menjadi cinta gara-gara sedekah sir itu. Semuanya bisa sedekah. Pejabat bisa sedekah, ulama bisa sedekah, semuanya bisa sedekah. Subhanallah, ada satu kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya, tapi jangan ditiru. Sekali lagi, bisa diambil hikmahnya, tapi jangan ditiru. Ada satu orang, bajingan. Saya nggak sebutkan namanya, sehingga itu bukan ghibah. Kelas kakap bajingannya, dia penipu. Yang ditipu miliaran rupiah. Yang ditipu orang-orang soleh, ulama, kiai-kiai yang ditipu, miliaran rupiah. Itu sudah dosa kan? Sudah penipu, ulama lagi yang ditipu. Nah, mereka tadi kan sudah sampaikan ulama itu sasaran seputar Nabi. Kemudian yang kedua, dia mengaku sebagai seorang sayyid, sebagai seorang habaib. Yang dikatakan Nabi SAW, la'anallah al-muntasibina ila ghairi abi. Semoga Allah melaknat orang yang berintisab kepada selain ayahnya. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu 2. Ketiga, dia kawin sama Syarifah. Keempat, dia berzina dengan anak tirinya sendiri yang Syarifah. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu patut untuk disejajarkan sama Fir'aun dan Haman itu. Tapi subhanallah, sampai meninggal umurnya 74 tahun nggak pernah tersentuh polisi. Nggak pernah masuk ke dalam penjara sampai meninggal dunia. Itu aneh. Mohon maaf, saya sampaikan, kalau kita itu berbuat dosa tunggu saatnya. Kalau enggak hari ini besok. Kalau enggak besok seminggu lagi. Kalau enggak seminggu lagi sebulan lagi. Itu pasti enggak mungkin. Enggak ada yang enggak apes itu enggak ada. Pasti. Tunggu apesnya aja. Pasti mereka itu akan sengsara. Orang yang berbuat dosa banyak. Enggak ada ceritanya orang jahat itu senang hidupnya, enggak ada. Dan enggak ada ceritanya orang yang baik itu, orang yang taat itu kemudian tidak bahagia hidupnya. Pasti bahagia.
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Nabi. Tapi ini mengherankan. Makanya saya katakan ini adalah sedekah, ini adalah sesuatu yang ajaib. Akhirnya kita teliti, apa sih yang dilakukan orang ini? Kenapa kok bisa selamat? Biasanya seperti dukun-dukun dengan ilmunya itu, tapi di akhir umurnya akhirnya masuk penjara juga. Ini enggak. Akhirnya kita teliti, ternyata dia itu setiap pagi sebelum dia melakukan aksinya, sedekah dulu. Setiap dia itu mau nipu, setiap dia itu berjalan, mau nipu-nipu para ulama dan sebagainya, itu sedekah dulu, pergi ke anak-anak yatim, kepada janda dan sebagainya. Hampir setiap hari dia itu sedekah. Subhanallah, karena sedekahnya dia aman sampai akhir umurnya. Tapi jangan ditiru. Jangan berspekulasi untuk urusan akhirat. Nah ini, oleh karenanya, sedekah kata Nabi SAW, dawu mardokum bis sedekah, wa hassinu amwalakum biz zakah, hadis sahih. Hendaknya obatilah orang sakit kamu dengan sedekah dan bentengi harta kamu dengan zakat. Saya sendiri, masya Allah, saya sering mencobanya ini. Jadi antum bisa coba, tapi jangan bilang-bilang ke dokter, nanti dokternya hanya merasa rugi nanti. Kalau kita sakit jangan langsung ke dokter, tapi sedekah. Misalnya kita sakit gigi, bisa dicoba ini. Subhanallah, ini sesuatu yang ajaib yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Nabi SAW nggak mungkin bohong. Bahkan pernah suatu waktu terjadi pada Habib Husin Haddad. Habib Husin Haddad itu adalah deretan para habaib yang semuanya para pakai imamah. Ada satu yang nggak pakai imamah, itu Habib Husin Haddad, Jombang. Habib Husin Haddad ini pernah didatangi oleh satu orang wanita. Dia kena penyakit kanker. Datang pada Habib. Beb, doakan biar saya sembuh. Sodako katanya Habib. Baik Beb, saya sodako Beb. Berapa Beb? 4 karung beras. Dinego sama si perempuan ini. Jangan terlalu banyak lah Beb. Jangan 4 karung, kalau bisa 2 karung. Enggak bisa 4 karung. Enggak jadilah, pulang dia ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya seminggu kemudian tambah parah lagi, tambah sakit. Dia enggak kuat, datang lagi pada Habib Husin. Habib Husin, saya siap 4 karung. Oh sekarang sudah bukan 4 karung lagi. Tapi 8 karung. Jangan gitulah Beb. Kurangi Beb, enggak bisa. Itu 8 karung. Subhanallah, dia pulang, enggak jadi lagi. Seminggu kemudian tambah parah lagi, dia datang lagi. Apa kata Habib? Oh sekarang udah bukan 8 karung lagi tapi 16 karung. Akhirnya Pak dinego, nggak boleh sama Habib, dia pulang dalam keadaan dia tidak sedekah. Apa katanya Habib waktu dia pulang? Demi Allah, kalau dia itu memberikan apa yang saya minta, demi Allah pasti akan mendapatkan kesembuhan. Maka terjadi, tidak bohong Rasulullah, tidak bohong Rasulullah, pasti benar. Cuma di sini banyak yang salah kaprah. Sodakonya berapa, percayanya kepada Nabi berapa, tapi kalau pergi dokter berapa, percaya sama dokter seberapa, itu yang salah di situ. Kemarin ada satu orang kena kanker, saya bilang sodako, sudah Bib, berapa sodakonya? 100.000, ya kanker 100.000. Ini kan berarti percaya sama, nggak percaya pada Nabi, percaya sama dokter. Jadi berapa? Kalau pergi ke dokter ini berapa penyakitnya ini? Jadi silakan coba. Ini untuk membuktikan bagaimana syariatnya Nabi Muhammad, silakan coba. Saya sendiri pernah coba ini Pak. Ada satu orang datang pada saya. Dia itu datang, naudzubillah dia punya penyakit, semoga kita nggak ada yang kena. Dan semoga kita semuanya kuat sampai akhir. Apa itu penyakitnya? Penyakit impoten. Kalau sudah kena itu habis mati aja Pak. Ini impoten sudah 2 tahun. Dia datang pada saya, sudah pergi ke dokter? Sudah, habis berapa? 15 juta. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya Beb. Mau kamu kasih 15 juta, tapi kamu insya Allah sembuh. Oh iya Beb, siap Beb. Ambil dulu itu 15 juta. Gini caranya, saya kasih tahu. Pengobatan dan sedekah itu begini, seperti yang saya dapatkan daripada guru saya dan sekaligus saya ijazahkan antum. Caranya, uang yang kita sedekahkan itu dengan kadar kalau pergi ke dokter berapa? Untuk menentukan dan mencoba serta menguji keimanan kita kepada dokter atau kepada Rasulullah. Jangan sampai kita itu merendahkan Rasulullah, kita percaya sama dokter, dokter suruh begini, kita mau, tapi kepada Rasulullah nggak mau, harus sama. Nah jadi kalau seumpama kita ke dokter, habis sekian, kita saudaranya sekian. Subhanallah, 15 juta itu kita pegang dengan tangan, lalu kemudian kita katakan begini, ya Allah, saya beli dengan sedekahku ini kesembuhan penyakitku atau orang sakitku. Ya Allah, terimalah dariku. Sudah gitu aja. Lalu uang itu digosokkan ke tempat yang sakit. Nah ini kan yang sakit kan yang itunya ya. Sehingga apa? Saya bilang gosokkan tapi jangan kelihatan orang. Jangan bilang sampai dikasih.
Subhanallah. 1 minggu setelah kejadian itu datang kepada saya, alhamdulillah Bib sudah on lagi. Bahkan sekarang istrinya bukan cuma 1 tapi 3 sudah. Subhanallah. Sedekah Nabi SAW. Ada lagi 1 orang wali murid, dia itu sampai merebas itu yang namanya pori-porinya keluar darah. Udah nggak sadar, koma di ICU. Ibu hajinya telepon sama saya, dia menangis-nangis, dia bilang, Bu Haji, sedekah Bu Haji. Bu Haji ada uang bawa, Galia. Berapa? Coba lihat uang. Ada 5 juta, Beb. 5 juta, sekarang pakai, ambil, ikuti saya. Saya bilang, ya Allah, saya beli dengan sedekahku ini kesembuhan penyakit suamiku. Udah itu diusapkan. Lalu kemudian diberikan kepada orang yang kira-kira menerimanya itu senang. Nah, jadi kalau menerimanya serang yang 15 juta itu tadi, itu saya suruh bagikan 3 orang saja. Tapi cari orang yang sangat tidak mampu, yang sangat memerlukan pada uang itu, yang kira-kira ketika dia itu mendapatkan uang itu, dia nggak kira. Disitulah akan bergoncang arus Allah, sehingga Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Jangan 15 juta dibagi 1.500 orang, atau 150 orang, jangan. Tapi diberikan pada 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, tapi yang kira-kira mereka itu menerimanya senang. Cari orang yang sangat perlu. Terutama di apotik tuh. Coba lihat, itu sering kita itu melihat mereka itu untuk mengobati keluarganya yang sakit, itu mereka itu mau menebus obat itu nggak ada. Sehingga antum kalau ketemu, kalau punya teman orang-orang yang apotiker, kasih tahu. Nanti kalau ada yang perlu obat, kemudian dia itu nggak mampu, dia nggak jadi belinya, kasih tahu saya. Itu kesempatan untuk kita jadikan sebagai sedekah yang bisa menyembuhkan dan bisa mengabulkan hajat. Nah, makanya coba lihat, jangankan kita yang percaya pada ulama, para politisi saja mereka ini, coba kalau sudah pilkada kan banyak itu, mereka itu mencari bersedekah itu kan supaya dipilih. Nah, padahal sedekahnya seperti itu. Nah, oleh karena saya katakan nggak rugi, sedekah seperti itu nggak rugi. Karena apa? Kalau jadi 5 tahun seperti 1 harinya seperti 60 tahun ibadah. Kalau nggak jadi langsung dicatat, asalkan dia itu karena Allah, dicatat setiap hari seakan-akan beribadah selama 60 tahun. Beruntung apa tidak? Nggak rugi, miliaran rupiah nggak rugi. Bismillah Pak Wabub, terus naik terus. Oleh karenanya para hadirin mulakan Allah. Jadi seperti itu. Saya beli dengan sedekahku ini kesembuhan penyakitku. Semuanya bisa sedekah. Ayo sedekah. Tapi Habib, bukan semua orang bisa sedekah. Rasulullah itu adalah seorang nabi yang begitu mulia hatinya, murah hatinya, mudah syariatnya. Kata Nabi Muhammad, ketika datang sahabat Nabi yang berkata, ya Rasulullah, zahabal ahlud dusur bil ujur. Orang kaya itu enak Rasulullah. Mereka bisa sedekah kapan saja. Kami orang nggak punya. Mau sedekah dengan apa kami nggak punya? Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sholat 5 waktu, habis sholat kamu baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Itu sama seperti pahala yang mereka dapatkan itu. Gembira mereka. Sudah mereka gembira. Akhirnya balik lagi pada Nabi. Ya Rasulullah, kalau semua orang kaya juga baca itu gimana? Sama saja dapat juga, kata Nabi. Ya, katanya mereka. Nah itulah. Jadi keutamaan itu Allah Ta'ala berikan banyak. Nah, oleh karenanya ayo jangan lupa sedekah. Dan sedekah bukan cuma sedekah dengan uang. Paling tidak sedekah dengan senyum. Sedekah membantu orang. Membersihkan jalan, itu sedekah. Kemudian kita bertasbih, sedekah, bertahmid, sedekah, bertahlil, sedekah. Itu sedekah sudah. Tapi sedekah yang semacam itu insya Allah bisa menyebabkan kita mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang bisa kita lakukan, cari syafaat sebanyak-banyaknya. Mohon maaf, nggak ada yang bisa tahu kita ini yang baik atau orang lain yang baik kecuali Allah. Dan kecuali nanti kita setelah meninggal bagaimana. Cari syafaat yang banyak. Para pejabat punya syafaat, para ulama punya syafaat, para habaib punya syafaat, para anak yatim punya syafaat. Mereka-mereka yang punya syafaat itu, maka kita perhatikan mereka. Kalau bisa kita lakukan, mendekat diri kepada mereka, berbuat kebaikan kepada mereka, supaya diingat oleh mereka, lakukan. Karena apa? Itu nanti bermanfaat nanti di tatkala kita di pada mahsyar. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan-kesempatan yang banyak, yang lebar, yang melimpah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang maksimalkan semua modal yang kau berikan pada kami, ya Allah. Kalau kita baca wirid, setiap habis subuh 41 kali kita baca, kalau sudah hafal 7 menit selesai. Tapi insya Allah seharian itu kita selalu dapat kabar gembira, bahagia terus, semuanya mudah. Kalau kita punya hajat, baca sebanyak 121 kali. Insya Allah hajat kita dikabulkan. Atau kita mau ketemu sama orang dan sebagainya,
Itu baca satu kali insya Allah kabul hajat itu. Saya akan terjemahkan dulu sebelum saya akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, ya Allah haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Busyra itu adalah kabar gembira atau kebahagiaan namanya. Artinya, salawat yang aku baca ini ya Allah, tujuannya maksudnya, tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami, engkau beri kabar gembira kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa auladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa ma'alimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua siswa dan siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Itulah artinya. Saya akan bacakan sekali, antum ikuti semuanya, lalu kita akan baca sama-sama sebanyak 3 kali dengan nada tibil qulub, karena 2 tahun yang lalu ada seorang yang bermimpi Nabi SAW membacanya dengan nada tibil qulub, dan subhanallah mulai saat itulah viral kemana-mana. Dan Rasulullah senang kalau dibaca dengan nada tibil qulub. Sehingga cara bacanya 1 sampai 38 baca biasa saja, 39, 40, 41 baca dengan nada tibil qulub supaya enggak terlalu panjang. Nah, jadi insya Allah 10 menit selesai sudah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, sahibil busyra, sahibil busyra, salatan salatan tubasyiruna biha biha wa ahlana wa ahlana wa auladana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa muallimina wa talabatana wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini maupun yang online semuanya saya ijazahkan untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah kepada siapapun juga. Silakan disebarluaskan, tapi ingat jangan dikomersilkan. Takut ada satu orang yang komersilkan, dia kaya bangkrut.
sehat, sakit jadinya. Karena Rasulullah semua yang terkait dengan Nabi syafaat semuanya, rahmah semuanya. Silahkan, bahkan kalau kita cetak, kita sebarkan, insya Allah jadi sebab kabul hajat kita. Tapi jangan dijual belikan. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Semoga dipertemukan kembali di masa yang akan datang.